Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh halo, perkenalkan nama saya Saska Aulia Putri Dalimunte dengan NIM 2202-10163 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori desentralisasi dan otonomi daerah dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MSP. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kita harus memahami apa sih desentralisasi dan otonomi daerah itu. Desentralisasi adalah proses pemindahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sederhananya, desentralisasi itu berarti memberikan lebih banyak kekuasaan kepada daerah-daerah untuk mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Yang selanjutnya, mengapa sih desentralisasi dan otonomi daerah itu penting? Agar menimbulkan efisiensi pemerintahan. Yang pertama itu mempercepat pembangunan daerah, yang kedua memperkuat demokrasi, yang ketiga itu menumbuhkan partisipasi masyarakat. Itu karena desentralisasi dan otonomi daerah itu merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, efektif, dan efisien. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada berbagai faktor seperti dukungan pemerintah pusat, kapasitas pemerintahan daerah, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada di prinsip-prinsip dasar. Yang pertama di prinsip otonomi, itu terbagi dari otonomi seluas-luasnya, otonomi yang nyata, otonomi yang bertanggung jawab. Yang kedua ada di prinsip dekonsentrasi. Yang pertama ada di otonomi seluas-luasnya, desentralisasi fiskal, dekonsentrasi, delegasi, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat, serta yang terakhir itu keadilan dan pemerataan. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Slide selanjutnya, dua sisi mata uang. Maksudnya, kita bisa melihat dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama di bagian kelebihan. Yang pertama itu fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik. Dari sisi kekurangannya tersendiri itu yang pertama potensi ketidakmerataan pembangunan, yang kedua memungkinkan konflik antar daerah. Berikutnya menghadapi tantangan di desentralisasi dan otonomi daerah. Pasti di setiap kejadian atau peristiwa ada yang namanya tantangan. Di sini tantangannya yang pertama kurangnya kapasitas sumber daya manusia, yang kedua koordinasi antara pemerintah, dan yang ketiga hal yang sudah lumrah yaitu keterbatasan anggaran atau penyalahgunaan anggaran. Nah, dari poin-poin yang di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia itu merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meskipun telah memberikan banyak manfaat, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antar daerah, lemahnya kapasitas pemerintah daerah, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk itu, tantangan tersebut diperlukan upaya membersamai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat antara lain dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem keuangan daerah, dan memperkuat pengawasan. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.